pakai bahasanya, tentu mereka nggak bakal paham. Saya setuju itu. Cuma sampai sekarang orang Israel yang nggak kenal Bang Allah Subhanahu Wa Taala, yang nggak kenal. Kenapa? Karena itu bukan bahasa Ibrani. Itu kan simpel aja. Bentar. Saya bilang tadi fokus kepada nama Allah. Nama Allah itu sendiri tidak berubah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Abang tahu dari mana? Dari Al-Quran kan? Jelas Al-Quran. Itu cuma Al-Quran. Makanya ingat pada posisi saya tadi. Hanya di dalam Al-Quran nama Allah itu sebagai nama dan dikenal sebagai Allah Subhanahu Wa Taala hanya di dalam Al-Quran. Dan itu diklaim sejak dari Adam ya begitu. Ada bukti Kristusnya? Ada bukti Kristusnya? Tidak ada, ya hanya Al-Quran itu. Makanya kepada saya tentu jelas saya bertanya jawabnya pakai Al-Quran loh. Nah itu dia, makanya posisi saya diingat sebelum Al-Quran dan Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah dikenal. Maka cara membantah itu cari satu inskripsi selain daripada Al-Quran yang mengenal nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Ternyata tidak ada. Ya, maka karena itu tidak ada bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Tuhan memang baru ketika ada Nabi Muhammad. Itu konsekuensi logisnya. Bahkan ketika sebelum ada Nabi Muhammad, nama Allah sudah dikenal sebelum ada Islam. Contohnya ya nama ayahnya beliau. Ya, nama ayahnya beliau sudah Abdullah. Terus sudah. Itu simpel aja loh. Ini maksud abang mau menjelaskan. Oke, saya tanggapi dulu. Maksud abang mau menjelaskan bahwasanya Kristen lebih dulu memakai nama Allah itu. Itu secara sejarah udah nggak bisa dibantah Bang. Oke, Bang. Nggak bisa dibantah. Kalau abang buka sejarah silsilah nasab daripada Nabi Hud, itu Nabi Hud lebih dulu daripada Nabi Isa. Abang ketemu silsilah dari mana Nabi Hud? Ketemu dari mana? Oh, kan ada sejarah. Oh, sejarah mana abang ketemu itu? Cuma saya mau tanya. Sejarah dari mana? Abang buka aja. Sumbernya dari mana itu? Ya, sumbernya dari kitab kami, kitab surah-surah kami. Al-Quran menjelaskan itu tidak? Nah kan, abang bilang tadi sama saya, dengar ya aja saya bilang dulu ya. Abang bilang Anda kan cuma pakai Al-Quran tuh. Loh, saya udah bilang saya pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai pendapat ulama. Di antara pendapat ulama itu kitab itu kitab sejarah, kitab silsilah. Ulama mendapat itu dari mana coba? Bisa bicara silsilah Hud itu tahu dari mana? Saya mau tahu itu. Coba jelaskan ke saya. Dari mana itu sumber sejarah dari Hud? Coba jelaskan ke saya. Kalau saya tanya ulama ini udah zaman ratusan tahun bukan zamannya dia. Terus abang dapat dari mana itu? Ya dari kitabnya tentunya ada referensinya itu yang saya tanya itu Bang. Ulama misalnya peristiwa penyaliban Allah dan Muhammad tidak tahu sampai disebutkan. Tiba-tiba ada satu ulama benar-benar Bentar. Saya mau jawab di situ. Kalau abang tanya soal referensi, saya akan jawab referensi karena memang saya pun tadi bilang dari awal sama abang, kita diskusi santai tentunya pakai referensi. Cuma saya sampaikan, kira-kira kalau saya tunjukkan, bang, kalau saya tunjukkan referensi, abang bakal percaya nggak? Karena kita harus tahu standarisasi referensi itu. Kalau saya tunjukkan referensi Al-Quran, bang, maaf, bentar. Kalau saya tunjukkan referensi Al-Quran, abang tentu juga beriman kan? Kan bisa masalah beriman. Bukan masalah beriman ini, kita nggak ngurusin masalah berimannya. Tapi bisa tidak bahwa kalau paham arti imannya apa? Ya saya percaya, saya disuruh iman itu meyakini itu sebagai dasar kepercayaan. Nah itu maka saya bilang kan percuma juga. Makanya waktu kita dalam rangka berdiskusi, kita berdiskusi bukan dalam rangka kamu kalah, kamu imani saya. Betul, saya setuju itu. Tapi kalau Anda menyampaikan permasalahan dalam apa yang menyampaikan referensi yang diyakini oleh umat Islam dan itu sesuai dengan fakta sejarah, kita lihat dari mana ditarik silsilah tersebut. Tidak pernah Al-Quran membahas silsilah itu, tidak pernah. Ini bang, abang itu, ini bang. Tidak pernah bang. Saya itu juga baca Al-Quran sudah 5 kali saya baca Al-Quran. Baik bang, saya baca terjemahannya. Bang, saya ngerti bang. Tidak pernah abang itu. Oke, setuju. Setelah abang mau nanya apa, mengerti atau apa, setelah abang itu apa. Saya mau sampai di sini. Abang itu standar ganda. Tanggapi dulu. Ini setelah ini abang tanggapi. Tadi ketika saya bahas Al-Quran, abang menyebutkan riwayat hadis. Kemudian saya ngomong riwayat hadis ataupun pendapat ulama, Anda bilang ini nggak ada dalam Al-Quran. Gimana itu? Saya dapat ngomong hadis yang mana itu? Tadi kan abang sebutkan, ada riwayatnya. Berarti riwayat tentang apa?
ya riwayat tadi abang sebutkan, masa abang tak lupa dengan apa yang abang sampaikan tentang hubungannya sama kitab ini atau bukan? Cari yang sesuai dengan tetap kitab ini dong yang kita bahas tadi, Bang. Enggak, abang sebutkan, saya yang nyebutin abang, masa abang lupa? Iya, masalahnya hadis yang saya sebutkan itu tadi tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita. Ya sebut dulu, apa saya mau dengar hadis itu. Loh, itu tadi, maksudnya saya tadi menyebutkan hadis memang, tapi tidak ada hubungannya dengan itu. Bang, ini maksud saya gini, abang ini bentar ya, santai aja, saya tetap santai ini. Abang, mengkanter saya dengan hadis, sedang saya bilang hadis, apa yang saya sampaikan hadis mengkanter kalimat ini tadi. Bagaimana pendapat atau presupposisi saya bahwa Allah tidak pernah dikenal sebelum Muhammad dan Al-Quran itu ada. Hadis apa yang saya bawa untuk mendasari argumentasi saya? Tidak ada. Bukan, enggak, saya tidak mengatakan abang mendasari argumen, justru abang itu mengkanter saya dengan pakai hadis tadi. Menurut riwayat ini kata abang tadi, cuma saya lupa apa tadi. Makanya saya tanya abang lagi, abang yang menyebutkan tentunya abang hafal. Abang paham dengan maksudnya tidak di dalam topik tema Allah dan Muhammad dan Al-Quran itu tadi. Bang, saya bukan fokus ke situnya. Yang poin yang saya mau sampaikan ini, abang giliran saya ngomong hadis, abang suruh saya fokus pada Al-Quran, tidak dalam Al-Quran. Giliran saya bahasa Al-Quran, abang tarik ke hadis. Apa maksud saya? Saya tadi itu membahas hadis tidak dalam rangka membangun presupposisi saya. Bang, terserah apapun abang itu membangun. Berarti kan ada hubungannya dengan argumentasi tadi. Tapi kenapa abang menggunakan hadis itu untuk jadi landasan untuk mengkanter saya? Tidak ada, saya tidak mengkanter kamu dengan hadis. Loh, tidak hadis itu disebutkan. Kalau memang tidak percaya dengan hadis itu, tidak usah dipakai sama sekali, tidak usah disebutkan bahkan. Iya, makanya kita sama-sama tidak ingat tentang hadis yang saya sampaikan karena tidak ada hubungannya. Loh, bukan. Saya bukan fokus ke situnya. Saya fokus dengan abang ini. Hampir 5 ayat saya kasih tunjuk ayat. Abang nggak tunjuk ayat satu pun. Ayat untuk menjawab argumentasi. Makanya saya nanya dari tadi, ya. Nah, saya argumentasi ayat ditempel ayat. Ya, saya pakai ayat untuk menjelaskan itu. Nah, abang tidak menjelaskan satu ayat pun tuh untuk menjawab pertanyaan saya dengan ayat. Bang, saya kan tidak bilang dari awal saya sudah disclaimer, bang, saya tidak bisa on cam. Sedangkan HP saya satu, saya tidak bisa buka nantinya jadi jeda ya. Tahu nggak saya tidak mau bernarasi Al-Quran dengan pendapat saya sendiri. Karena kami dapat ancaman juga dari Nabi kami dan siapa menafsir Al-Quran dengan pendapat dia sendiri tanpa ada landasan ilmu yang memang itu disiplin ilmunya, artinya dia memang mumpuni ilmunya itu, maka dia tempatnya di neraka. Kami makanya tidak mau, itu menurut ajaran kami, akidah kami. Maka kami tidak mau mentafsir itu kecuali dengan tafsiran ulama. Sedangkan saya tadi disclaimer dari awal, saya tidak bisa on cam, bang, dan tidak bisa itu tadi yang saya sebutkan. Yang tadi terkait yang kamu bilang itu, bahwa dikatakan bahwa barang siapa yang menjelaskan Al-Quran sekalipun itu benar, itu tetap salah. Nah, itu dari benar, tidak ada yang sekalipun itu benar. Bukan, ada riwayatnya itu. Tidak ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Ya, bang, hadis tuh bang, kalau mau bahas loh. Nah, ini apa pakai lagi hadis? Aku pakai lagi hadis. Saya tadi mau mengulang kalimat apa yang saya sebutkan tadi. Waktu tadi belum menyebutkan hadis, kami tidak boleh sembarangan untuk menjelaskan Al-Quran tanpa ada pendapat. Kan tadi belum ngomong riwayat. Nah, saya baru ingat tentang hadis yang tadi saya sebut. Yaitu yang menjelaskan Al-Quran sekalipun benar dia tetap salah. Nah, saya ingatkan kembali. Makanya saya bilang abang, namanya dulu kita fokus pada Al-Quran, tapi yang jadi mengkantor pada hadis itu. Sedangkan hadis itu pun abang tidak tahu statusnya apa. Kami dalam belajar hadis ada hadis sahih, hasan, doif, mungkar, dan seterusnya. Nah, terus. Iya, saya nggak akan mungkin bawa hadis abal-abal. Percayalah. Loh, berarti abang bawa hadis benar ya? Sahih, setuju? Iya, saya bawa hadis yang diyakini oleh teman-teman Islam. Tapi apa urusannya dengan tadi membahas tentang ini? Kenapa beralihkan ke situ? Masalahnya abang minta dalil. Kalau saya minta dalil ketika saya minta dalil terkait dengan pembahasan bahwa ya memang Allah dan Muhammad tidak pernah dikenal selain daripada Al-Quran. Makanya yang hanya kita minta itu adalah selain Al-Quran. Ada nggak yang menyatakan bahwa Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad dan Al-Quran? Hanya itu persoalan kita. Bang, kalau saya sebutkan dalilnya, tadi saya bilang
bilang di situ ada Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta di zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelum Muhammad itu lahir. Ketika Muhammad itu menerima wahyu, baru dia kasih tahu bahwa memang ada Nabi Muhammad disebutkan di situ. Itu dari Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Isa. Saya nggak tanya tentang Muhammadnya, yang saya kan tadi fokus kata Allahnya. Iya, makanya itu. Sekarang abang minta dalil, fokus ke Al-Quran. Saya sebutkan dalilnya, abang nanti nggak kata Al-Quran. Saya sebut ke Al-Quran, abang bantah saya dalil hadis. Enggak. Kalau ada silakan saja sampaikan. Saya tahu kok teman-teman itu berdiri karena dasar dua hukum itu, Quran dan hadis. Enggak hanya Al-Quran hadis. Kalau kami Ahlussunnah wal Jamaah beda. Al-Quran hadis itu satu dan kedua. Kami tetap ada menambahkan lagi 3 dan 4 itu ijma dan qiyas itu. Iya itu, silakan saja. Dan itu mohon maaf dari teman itu ya, saya kalau teman sesama muslim bantah monggo, karena ada juga teman muslim yang fokus hanya Al-Quran hadis, silakan tidak apa-apa. Tapi kalau dari teman muslim membantah ya bagaimana, sedang mereka aja bukan akidah kami terus membantah tentang ijma dan qiyas itu. Tapi sudah, kita tidak mau bahas sampai ke situ. Oke, cukup. Itu saja? Atau ada bro mau bertanya? Nggak, tadi apa abang bilang yang tadi ada pertanyaan apa yang belum dijawab? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Saya udah nggak tahu tadi udah kemana-mana itu. Pertanyaan tadi abang bilang sampai abang tunjukkan 5 ayat ini, ada satu pertanyaan abang yang belum saya jawab. Apa itu? Makanya saya mau tahu dulu. Yang mana? Oh, tentang yang tadi? Ya sama saja, saya nggak dapat jawaban tentang apa yang abang sampaikan itu tadi. Abang tetap dengan landasan bahwa mereka itu semua mengenal Allah dengan nama Allah, padahal itu bukan bahasa kaumnya. Itu kesimpulan saya. Nggak ada yang lain kan? Oke, ini tadi kan saya udah bilang dari awal bang. Saya ingat lagi nih, takut kita lupa juga, takut abang lupa. Saya ingat lagi, bang, dengar dulu nih, santai. Bang, kalau abang mentafsirkan kalau Yesus adalah Allah, itu menurut teman non-muslim monggo silakan saja. Bagi saya, tidak ada masalah bagi saya. Kecuali kalau kita diskusi tanya dalilnya dari mana Yesus mengatakan dirinya Allah atau Allah mengatakan dirinya adalah Yesus. Itu kalau kita lebih jauh lagi ketika diskusi itu. Cuma ketika abang fokus kepada ayat-ayat yang abang sampaikan ini, ya, yang abang baca dari terjemahan itu, saya kan tadi jawab dari jawaban saya. Saya fokus kepada bahwasanya Allah itu sendiri namanya tidak berubah dari zaman kapanpun. Yang berubah itu apanya? Tidak ada dalilnya selain daripada Al-Quran. Loh, saking saja saya tidak mempelajari Injil, Zabur dan Taurat. Tidak ada. Bang, tadi kan saya bilang sama bang, kalau di zaman Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, ada namanya pendeta namanya Waraqah bin Naufal, bahkan dia sampai beriman. Karena ada apa? Dia temukan dalam Injil itu Nabi Muhammad disebutkan akan diutus Nabi terakhir, dan dia membenarkan hal itu. Disebutkan riwayatnya. Tidak pernah di situ dikatakan bahwa Waraqah bin Naufal itu menemukan satu kitab ada nama Ahmad di situ. Tidak ada. Saya bukan nomor 3. Silakan dibaca. Sekarang saya tanya abang, kalau saya sebut, kenapa pakai dalil hadis lagi? Kalau abang pakai dalil hadis lagi, kamu yang sebut loh. Kamu yang sebut. Dan abang menyatakan itu dengan salah lagi. Saya meluruskan dalil yang abang bawa. Luruskan apa? Abang mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal menemukan kitab, baca kitab nama Ahmad di situ. Tidak ada. Loh, bukan nama Ahmad, saya bilang Waraqah bin Naufal itu menemukan kitab Injilnya, kan? Di mana? Riwayat mana? Dan saya luruskan salah riwayat abang itu. Coba abang buka bersama-sama. Cek bersama-sama. Di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 3. Nomor 3 bukan? Abang baca di Sahih Bukhari. Saya bilang tadi ada di Sirah. Ini bahasa Sirah. Dasar Sirah itu apa bang? Pembentukan Sirah Nabawiyah itu apa dasarnya? Hadis. Sejarah juga. Oh, ini gimana ini bang? Saya masa lebih tahu tentang persoalan begini daripada abang. Saya itu suka dengan kajian loh. Saya tidak menanyakan kalau itu semuanya itu tidak hadis semua gimana? Tidak semua hadis itu ada sejarah.
Iya, namanya Sirah Nabawiyah itu berbicara, abang itu tahu dari mana kalau itu bukan dari hadis. Siapa yang mau mencatat Nabi Muhammad sebelum 100 tahunnya Nabi Muhammad SAW mencatat? Tidak ada yang mau. Bang, 150 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang mau tulis? Tidak ada. Sekarang saya tanya abang. Semua 900 tahun baru mau nulis Bang, tentang kalau abang bilang semuanya itu adalah hadis, sekarang saya tanya abang. Di situ di dalam sirah itu menjelaskan tentang fisik Rasulullah. Sebentar, santai dulu. Abang ngomong saya diam. Tentang fisik Rasulullah. Sekarang saya tanya, ada Rasul menjelaskan tentang fisik dia? Mukanya seperti ini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini. Pertanyaan saya itu riwayat bukan? Apa riwayat? Riwayat yang menjelaskan itu fisiknya A, B, dan C itu riwayat bukan? Itu sejarah Orang yang pernah melihat Nabi Muhammad. Iya, jelas. Nah, itu riwayat. Apakah hadis itu semua adalah perkataan Nabi? Tidak semua. Terus, Aduh, ini gimana sih? Ini kita langsung ke fokus ke sana tadi aja. Sebentar. Bang, ada hadis, ada asar, ada khobar. Ada hadis, ada asar, ada khobar. Kalau hadis jelas dari Muhammad SAW. Kalau khobar, kalau asar dari sahabat. Itu tidak bisa mengatakan hadis. Oh, maaf. Iya. Oke lah. Lihat nih, ini tadi yang abang bawa, yang saya luruskan. Tidak pernah di situ dikatakan bahwa Waraukah itu membaca sebuah kitab ada nama Ahmad di sana. Tidak ada. Tapi justru jadi siapa? Saya bilang akan diutus Nabi akhir zaman. Tadi abang bilang Ahmad loh. Apanya? Tadi abang bilang Ahmad namanya. Loh, di Al-Quran kami mengatakan Mbak Ismail Ahmad. Iya bukan, tadi abang bilang bahwa Waraukah bin Naufal itu membaca kitabnya Injil ada nama Ahmad di sana. Abang tadi ngomong gitu, itu makanya saya luruskan, tidak ada. Kalau Ahmad itu Allah jelaskan Al-Quran mengatakan bahwa di Injil itu disebutkan nama Ahmad. Iya, tapi tidak disebut bahwa itu Injil yang dibawa oleh Waraukah. Kalau abang iya, kalau nggak berarti abang membenarkan betul kan? Kalau nama Ahmad adalah Injil, itu aja. Ada di dalam Al-Quran. Tidak ada itu tentang Injil. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya itu disebutkan dalam Injil. Iya, tapi abang tidak akan bisa temukan itu. Tidak akan ada, karena itu menurut kami klaim teologis. Bukan tidak ada, karena yang dibaca sekarang Bible bukan Injil. Nah, itu harus begitu bang. Kalau nggak gitu nanti apa? Agak repot gitu. Ya, karena sekarang dipakai bukan ini. Karena abang tidak akan pernah menemukan Injil versi kalian di wilayah apapun. Abang nggak akan temukan itu. Salah satu yang tadi saya mau luruskan dari ungkapan abang yang salah tentang literatur abang sendiri itu dalam Sahih Bukhari nomor 3 loh. Ya, di sini permulaan tentang wahyu. Ya, bahkan di situ membantah Al-Quran sendiri. Dikatakan bahwa Injil itu kan sudah dipalsukan oleh tangan-tangan manusia. Waraukah masih ada. Ya, Waraukah masih ada itu. Ya, nah tapi di mana Injilnya? Tak satu pun teman-teman kita yang Islam bisa menunjukkan itu ada. Ya, nah teman-teman baca ini dalam Sahih Bukhari nomor 3. Ya, Sahih Bukhari nomor 3, riwayatnya ini sahih. Ya, teman-teman, menurut siapa? Ijma ulama. Ya, bukan karangan kita ini. Ya, nanti silakan dibaca. Oke, ini sebentar saya fokus ini kan agak panjang teman-teman. Poinnya yang mana poinnya? Poinnya adalah di sini kan beliau mengatakan aku tidak dapat membaca sampai 3 kali, kemudian beliau pergi. Mana ya? Oke, beliau menemui Khadijah binti Khawalid. Seraya berkata, selimuti aku. Beliau diselimuti sehingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepadanya Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Banyak pertanyaan saya ini, tapi saya langsung ini aja. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraukah bin Naufal bin Sa'd Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani. Oke. Nah, di masa jahiliyah dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan seizin Allah. Oh, ternyata masih ada. Injilnya masih ada, teman-teman. Ya. Nah, belum dirubah-rubah oleh tangan manusia itu sesuai dengan klaimnya. Saat itu Waraukah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu. Waraukah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan
peristiwa yang dialaminya. Waraka berkata, ini adalah namus, ya, seperti apa yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat itu, saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Waraka menjawab, iya, karena tidak ada satupun yang datang dengan membawa seperti ini yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti. Nah, pertanyaan saya tadi, di mana Waraka baca Injil bahwa ada nama Ahmad di dalam? Teruskan dulu bang, sampai akhir dulu, sampai akhir. Sudah tidak ada narasi tentang Injil. Tadi itu ada tulisan Injil. Loh, tulisan Injil itu di atas bahwa dia menulis Injil dengan seizin Allah. Bentar dulu, ini maksud saya gini, apa selesai dulu baca? Bagaimana pakai dalil ini? Selesai dulu. Ini tidak ada yang mendukung argumentasi saya. Makanya tadi yang panjang saya lewati di atas. Puncak saya itu ke sini. Kalau tinggal baca ini, seandainya saat itu aku bla 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 bla, Waraka tidak mengalami peristiwa yang diyakini tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada saat dia fatroh, pada masa fatroh dalam kurun kekosongan wahyu. Bentar, ulangin tadi. Mana tadi? Waraka? Aduh, belum pernah baca ini bang. Enggak, saya mau lihat fokus terjemahnya. Soalnya kalau saya lihat Arabnya berbeda, saya bisa protes. Nah, makanya saya nanti akan klaim di situ, apa proses di situ. Makanya saya mau lihat dulu nih, Waraka tidak apa itu? Silakan baca. Waraka tidak mengalami peristiwa yang diyakininya, juga karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatroh kekosongan wahyu. Oke, bentar ya, ini saya tanggapi dulu nih. Waraka tidak mengalami peristiwa yang langsung topik saya saja, yang abang tadi sebutkan, Waraka itu membaca kitab ada nama Ahmad sudah terbantah ya, tidak ada. Loh, saya kan bilang tadi siro bang. Waduh. Saya kan siro atau hadis? Ayo. Abang tadi katakan bahwa ada pamannya Khadijah. Abang tunjukkan buku siro mana? Bahwa di dalam buku Injil Waraka bin Nawfal ada nama Ahmad. Siro Nabawiyah dari siapa? Saya punya bang. Saya punya. Ibn Hisham. Hah? Ibn Hisham volume berapa? Volume berapa? Buka aja dulu. Nanti saya ingat. Aduh. Buka aja dulu. Bukunya nomor berapa, halaman berapa? Abang kalau punya ada bukunya langsung dibuka. Saya bisa cek juga. Pasti Siro Nabawiyah dari siapa? Tinggal anda ketik aja di situ. Kalau kita ada lagi kitabnya. Bukan, saya pakai PDF. Iya, tidak apa-apa. Ketik aja di situ. Ya, volume berapa? Itu panjang loh. Enggak, kalau abang sebut volume, saya tidak hafal volumenya bang. Kalau abang ketik apa namanya intinya tadi itu, Mimba Ismail Ahmad tadi itu akan ketemu. Ya, itu dalam Al-Quran bang, dalam Al-Quran. Tidak ketemu nanti di surah itu. Aduh, nanti abang aja lah yang cek itu. Walaupun dibukakan hadisnya bahwa di situ kalimatnya tidak ada. Kalau kita pakai hadis ya, hadis yang sahih tidak disebutkan Waraka baca kitab namanya Ahmad. Itu tidak ada. Sudah saya tunjukkan di depan mata abang dan beberapa teman-teman yang ada di tempat ini. Oke, saya kasih kesempatan untuk abang bertanya mungkin. Saya setuju. Apa namanya? Kalau ditunjukkan data saya setuju sekali karena mungkin keterbatasan saya. Tapi saya akan nanti berikan abang datanya. Apakah itu saya kirim via DM atau apa? Saya akan tunjukkan itu datanya biar jelas saja. Terserah mau abang itu publikasi, mau abang bahas lagi terserah. Yang jelas saya hanya menunjukkan kepada abang saja. Karena abang minta kepada saya kan, saya tunjukkan nanti saya akan kirim, saya foto. Oke. Cukup. Apa lagi itu? Oke, kita cukup dulu ya bang ya. Nanti kalau ada hal yang mau dibahas lagi, nanti dari kesempatan silakan bergabung. Kalau abang sudah ada datanya di capture aja, biar nanti kita bisa bahas lagi ya. Ya, aman. Terima kasih bro. Terima kasih sudah diskusi. Ya, kencang banget tuh applause itu. Thank you ya. Oke, thank you. Baik, kita lanjutkan dulu teman-teman. Sorry ya, agak lama. Ya, karena kebetulan topik itu memang agak sulit teman-teman. Ya, sulit saudara. Jadi kalau kita tadi tidak teman-teman tidak memperhatikan ya presupposisi yang saya bangun, ya, jadi bingung nanti, ya, nanti bingung. Nah makanya kita tanya tentang bagaimana burung meyakini dalil-dalil itu. Apakah Ibrahim, Musa, Isa itu bahasa Arab? Kan tidak.
Ya, nah makanya ada banyak orang menuding orang Kristen. Wah, kalian ini kaum terjemahan loh, kami bangga luar biasa loh. Ya, bangga luar biasa. Sekarang kita tanya yang membuat kita ngerti itu terjemahan atau bahasa asli. Ya, terjemahan atau bahasa asli. Kalau kamu masih butuh waktu nanti bertahun-tahun, ya, untuk memahami bahasa tersebut, ngertinya kapan? Mau ngertinya itu kapan? Karena Alkitab itu adalah satu-satunya kitab suci yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Tujuannya bukan supaya nanti pandai untuk bertilawah, ya, tapi tujuannya itu adalah supaya mengerti, memahami, dan melakukan firman. Ya, itu dia. Jadi tidak dibebani orang-orang tua opung-opung di kampung itu untuk belajar bahasa asli. Tidak. Justru dia harus mengerti dalam bahasa kaumnya. Dalam bahasa ibu. Ya, itu dia. Nah, jadi kita bangga teman-teman kalau kita punya terjemahan, gitu ya. Nah, maka dalam hal itu terjemahanlah yang direvisi. Revisian terjemahan itu tepat. Ya, itu dia tepat. Jadi kalau mau belajar teks aslinya ya ada. Ya, tapi itu untuk apa buat kamu? Ya, untuk apa buat kamu baca bahasa Ibraninya misalnya? Ya, tapi kamu nggak ngerti apa maksudnya. Itu untuk apa? Nggak ada gunanya teman-teman. Ya, nggak ada gunanya. Orang Ibrani bukan, tinggal di Israel bukan. Buat apa? Ya, oke. Kita lanjutkan ya teman-teman. Aduh, mohon maaf, Pastor. Oke, baik. Kita lanjut ya, teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya ingatkan, teman-teman yang belum tap layar, teman-teman bantu tap layar terlebih dahulu, dan teman-teman yang belum follow jangan lupa di follow teman-teman ya. Sehingga di kesempatan yang akan datang, teman-teman dapat dengan mudah untuk menemukan siaran ini dan bergabung bersama dengan kita. Semua pertanyaan teman-teman boleh tanya tentang Alkitab ya kepada kami sebagai orang Kristen. Ya, pertanyaannya boleh disampaikan kepada kami. Jadi sampaikan dengan tulus, ya, dengan baik, dengan adab tentu saja teman-teman. Ya, karena kita ini negara beragama ya, bukan negara satu agama. Jadi berbicara tentang agama itu kita harus kasih porsi yang terhormat gitu, yang baik ya. Jangan seperti kita lagi nawar ikan asin di pasar. Ya, jadi harus saling menghargai. Tugas teman-teman dari Lintas Iman itu bertanya. Karena kita sudah kasih kesempatan bertanya, kasihlah kami kesempatan untuk menjawab. Begitu juga sebaliknya. Ya, itu dia teman-teman sekalian. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ya, kalau jelas bilang jelas. Tidak jelas katakan tidak jelas. Ya, itu dia. Jadi jangan ngotot-ngototan gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Ya, silakan bertanya ya kalau ada hal-hal yang ingin di. Yang di bawah lucu-lucu juga sih. Gak kayak lucu. Ada Kak Riko. Ada Kak Riko itu nulis, mungkin baru kenal Jeki, nulis hostnya enak. Hostnya renyah. Hostnya tenang-tenang menghanyutkan. Ya, silakan. Baik, Skill. Selamat malam. Malam. Selamat pagi, Skill. Shalom, shalom Bang Jeki. Shalom. Shalom, Bang Jeki. Ya, Halo. Shalom Bang ya, Jeki. masuk. Shalom Pastor Cipto. Di sini Shalom. Ya. Shalom ya. Shalom. Saya mau membagikan di sini papirus mengenai kata Allah ya. Ini adalah papirus dari website Muslim Awareness.